Dengar cerita, dengar informasi dari Kalteng untuk negeri. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah terus berkarya. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Rangkaian Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai. Apa saja kegiatan SE 2026 pada bulan Mei? Rangkaian kegiatan SE 2026 bulan ini dimulai dari komunikasi, koordinasi, dan diplomasi yang dilakukan BPS kepada para stakeholders, yaitu kementerian, lembaga, OPD, dan asosiasi. Selanjutnya, serentak di seluruh Indonesia, BPS akan mulai mengirimkan WhatsApp dan email blast sebagai bentuk sosialisasi, khususnya untuk responden usaha besar. Responden dapat mengajukan pengisian kuesioner SE 2026 secara mandiri dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPS setempat. Jadi, pada Mei ini, pendataan door-to-door SE 2026 belum dimulai. Pendataan lapangan SE 2026 secara door-to-door baru akan dimulai pada pertengahan Juni 2026 mendatang. Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di podcast Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah bersama saya Ikal Kinaya. Pemirsa, kita masih dalam suasana Kalteng Expo 2026 di stand Diskominfo Santik Provinsi Kalteng. Kali ini kita bersama narasumber kita dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Sylvia Sari, SST, ME, MPMA. Selamat malam Ibu. Senang sekali bisa berjumpa Ibu malam ini ya di podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik Ibu. Ibu, izinkan saya membacakan biografi Ibu dulu, boleh? Boleh, silakan. Baik. Oke, narasumber kita kali ini dia Ketua Pelaksana dari Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau adalah lulusan dari D4 Sarjana Sains Terapan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta pada tahun 2005 hingga 2009. Kemudian beliau juga Magister Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang di tahun 2019 hingga 2021. Kemudian Magister of Public Management dan Administration (NPFA) dari Rikyo University Jepang di tahun 2020 hingga 2021. Nah, riwayat pekerjaan beliau sendiri menjadi Kasih PDS di BPS Kabupaten Katingan pada 2015, kemudian Kasih PDS BPS Kabupaten Kota Waringin Timur di tahun 2016 hingga 2018, kemudian statisi ahli muda pada tim statistik niaga dan jasa BPS Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022 hingga 2023, kemudian tim statistik harga konsumen BPS Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2024 dan 2025, kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah dari 2026 hingga sekarang. Betul ya Ibu. Dan sekarang menjadi
Ketua Pelaksana dari Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Betul, Tengah. Provinsi begitu. Kalimantan Tengah. Sangat luar biasa sekali ya Ibu perjalanan karirnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Sensus Ekonomi 2026 pemirsa. Jadi memang kita di tahun ini ada Sensus Ekonomi. Kita akan mensosialisasikan ya Ibu tepatnya dan juga mengedukasi kepada masyarakat. Apa sih itu Sensus Ekonomi? Baik, sebelum itu nih Ibu boleh dijelaskan sensus ekonomi itu seperti apa sih dan dia dilaksanakan berapa tahun sekali sih Ibu? Oh ya, baik, makasih Kak. Ya. Jadi di kesempatan ini ya saya mau sosialisasi ini sensus ekonomi. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak sering lihat di jalan, di baliho gitu ya, di videotron kita tayangin sukseskan sensus ekonomi. Nah, itu apa sih sebenarnya? Jadi, sensus ekonomi itu agenda dari Badan Pusat Statistik dalam rangka kita penyediaan data statistik dasar. Sensus itu sendiri adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 97. Jadi BPS itu menyelenggarakan 3 sensus, sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Sensus penduduk di angka yang berakhiran 0 tahun 2020 kemarin terakhir. Sensus pertanian 2023 dan sensus ekonomi di tahun 2026 ini. Dan terakhir kita menyelenggarakan SE atau sensus ekonomi itu di tahun 2016. Dan mudah-mudahan nanti di 2036 lagi. Jadi itu agenda setiap 10 tahun sekali. Dan kami itu dari BPS ingin memotret kondisi perekonomian di Kalimantan Tengah dan juga di Indonesia. Karena ini agenda nasional. Seperti apa sih perekonomian kita? Dari sektor apa yang menjadi penggeraknya dan bagaimana kondisi perekonomian di masing-masing kabupaten juga bahkan hingga wilayah terkecil seperti itu. Oke, baik. Berarti memang dilaksanakannya itu 10 tahun sekali begitu ya Ibu, Iya, setiap betul. berakhiran 6 begitu. Betul. Jadi memang di tahun ini dilaksanakan kembali begitu. Dilaksanakan kembali. Nah, kalau berkaca ke belakang Ibu, kan sebelumnya kita di tahun 2016 juga melaksanakan itu. Bagaimana sih Ibu hasil sensus ekonomi 2016 sendiri di Kalimantan? Di tahun 2016 ya 10 tahun yang lalu itu perekonomian Kalimantan Tengah tercatat 237.092 usaha seprovinsi Kalimantan Tengah, tersebar di setiap kabupaten kota, dominannya di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan tentunya Kota Palangkaraya. Tapi yang menarik nih Kak, jadi dari 237.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Sedangkan 1,58%, 1,42% itu berskala menengah besar, hanya 1%-an 1%. ya. Berarti memang Kalimantan Tengah ya tempatnya itu memang dia di lebih banyak itu dari UMK begitu ya. Untungnya dari usaha-usaha mikro kecil. Nah, kalau untuk sektor yang paling mendominasi sendiri nih Bu, di Kalimantan Tengah ini apa sih Bu yang paling mendominasi di peta perekonomiannya begitu? Perekonomiannya ya, yang paling dominan itu kita di sektor perdagangan. Atau kalau bahasa KBLI-nya itu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil, dan sepeda motor. Itu kita masuknya kategori G, yang pada waktu itu masih menggunakan KBLI 2010 gitu. Nah, itu menyumbangkan ada 114 ribuan usaha. Ya, dari 237.000 tadi, 114 ribuannya dari sektor perdagangan. Setengahnya ya itu Iya, hampir setengahnya. Dan setelah itu disusul sektor industri pengolahan. industri pengolahan seperti dari sumber daya lokal begitu ya, mungkin dari rotan-rotan gitu pengolahannya ya begitu. Betul. Dan juga dari penyediaan akomodasi dan makan minum. Itu juga cukup banyak, 35 ribuan usaha. Dan juga kalau yang tadi industri pengolahan itu
23 ribuan usaha. Berarti memang sebenarnya sangat banyak sekali ya pelaku usaha di Kalimantan Tengah ini ya. Apalagi padahal di tahun 2016 ya begitu kalau kita lihat berkaca di 10 tahun ke belakang ternyata banyak sekali begitu Ya, ya. dan tentunya selama 10 tahun ini dinamikanya juga luar biasa ya. Nanti kita akan potret dari perkembangannya 2016, Ya, nah begitu terus ya. ini 2026 seperti apa. Oke, baik. Ayo turut serta kembali bangun ekonomi, gapai mimpi, melangkah dan beraksi, wujudkan bangsa yang tangguh dan mandiri, bersama mencatat Indonesia. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Nah Ibu, untuk di era big data sekarang ya, kenapa sih kita masih membutuhkan untuk sensus ekonomi ini sendiri, Ibu? Ini ya, karena usaha-usaha itu sangat beragam, tidak semuanya tidak semuanya menggunakan internet atau menggunakan marketplace, platform seperti itu. Masih ada usaha-usaha yang tradisional atau konvensional seperti itu dan tidak menggunakan pencatatan secara elektronik. Nah, kalau hanya mengandalkan big data, tentunya yang seperti itu bisa berpotensi terlewat. Jadi nanti pada saat sensus ekonomi kita menggunakan big data, tapi itu sebagai pendukung. Nah, yang utamanya nanti petugas kami sensus ekonomi akan datang ke rumah-rumah, pendataan secara door to door. Jadi dipastikan semuanya tidak ada yang terlewat begitu. Begitu. Memang pelaku-pelaku usaha yang tidak punya sosial media atau marketplace itu tidak terdata begitu Iya, ya. ada potensi terlewat jika kita hanya mengandalkan big data. Oke, betul. Kemudian Ibu untuk masyarakat nih ya, kita edukasi juga begitu ya. Siapa saja sih yang bakalan didata dalam SE 2026 ini? Apakah usaha kecil di rumahan itu apakah didata juga misalnya di warung-warung di depan rumah begitu, atau seperti dia jualan online dan juga para pelaku konten kreator mungkin ya, YouTuber gitu, apakah itu mereka didata juga Ibu? Betul sekali Kak. Jadi apalagi 2026 ini eranya ekonomi digital, kita juga menjaring itu untuk industri-industri kreatif, juga YouTuber, influencer, juga yang affiliate, itu juga kita jaring dan juga usaha-usaha yang konvensional tadi. Dan jangan terkecoh ya kalau kita bicara ekonomi, tentunya bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya warung, toko gitu, tapi semua industri dari kalau Bapak, Ibu atau teman-teman ini lihat dari KBLI 2025 yang kita gunakan itu seluruh sektor kita data, begitu, termasuk di pertambangan, pertanian, kebunan, perdagangan, dan juga penyediaan akomodasi, makan minum seperti itu. Kita data semua, industri semua kita data, baik besar maupun kecil. Makanya tadi dari 2016 juga kita dapatkan usaha skala UMK, jadi yang mikro, yang kecil semuanya kita data. Termasuk nanti ketika pelaksanaan sensus ekonomi, meskipun mungkin nih kakak di rumah hanya rumah tinggal biasa, nggak punya toko atau ibaratnya nggak buka jahitan, nggak ada Lewat GoFood doang Nah, gitu kayak iya, ya. itu akan kami datangi juga untuk memastikan apakah di keluarga tersebut ada usaha ekonominya, gitu. Karena sekarang banyak yang tidak kasat mata. Iya betul. Iya, tiba-tiba nanti open order result mungkin sekali, seperti betul. itu. Tiba-tiba nanti konten kreator seperti Iya, itu. Nah, yang tidak kasat mata itu juga jangan terlewat dong, biar semuanya itu kita dapatkan gambaran perekonomiannya. Oke, berarti memang semua sektor begitu ya bakal didata walaupun cuma di rumah-rumah saja pemirsa. Jadi yang jualan cuma di GoFood doang atau Shopee Food doang itu bakalan didata juga begitu ya Ibu. Oke, sangat menarik sekali ya, ternyata sensus ekonomi ini luas sekali ya Sangat Ibu luas ya. sekali, Oke. betul. Nah Ibu, untuk tepatnya nih, kapan sih petugas ini bakalan mulai mengunjungi nih biar masyarakat bisa bersiap-siap mungkin ya, kapan sih saya bakalan didatangin begitu ya oleh petugas dari sensus ekonomi ini sendiri?
Untuk kunjungan ke lapangan atau kita nyebutnya pendataan door to door, Oke. itu akan dimulai secara serentak di Indonesia nih Kak, 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi udah nggak lama lagi, bulan depan nih, 15 Juni. 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Minggu lagi ya. Tolong diterima ya petugas kami kalau ada yang ketuk-ketuk, Iya. identitasnya ada, legalitasnya juga. Nah itu petugas sensus ekonomi, mohon diterima dan diberikan data yang sebenar-benarnya. Tapi sebenarnya kita juga sudah mulai nih Kak, untuk pendataan melalui pengisian mandiri. Nah, kalau untuk pendataan lapangan, itu petugas kami akan melakukan wawancara dan petugas kami akan menginput seperti itu. Namun, untuk saat ini, mulai bulan Mei ini sudah kita buka juga untuk pengisian mandiri, tetapi memang kita khususkan untuk usaha besar dan menengah, gitu. Untuk yang mungkin yang PT atau CV begitu ya Ibu ya, yang kami bisa mandiri begitu. dari kami melakukan blasting ke email gitu, email perusahaan maupun usaha tersebut yang sudah ada direktorinya di kami. Untuk link pengisian kuesionernya bisa mereka isi mandiri karena memang untuk usaha besar kemungkinan untuk memberikan data sensus ekonomi itu bisa lintas divisi, lintas bidang. Jadi kami memberikan waktu lebih seperti itu. Mulai dari bulan Mei ini nih sudah mulai nih, Kak. mulai berarti Iya, ya, tapi betul. untuk door to door-nya Door to door-nya tadi mulai dimulai 15 Juni. 15 Juni Iya. sampai 31 31 Agustus. Nah, cukup lama ya, tapi kayaknya bakalan susah ya mendapatkan data-data ini, apalagi Kalimantan Tengah ini luas begitu ya Ibu ya. Kalimantan Tengah semua kita data soalnya nggak cuma di ibu seluruh kota Indonesia kabupaten. juga ya Ibu. Iya, dan di kabupaten sendiri itu kan terbentang luas ya. Kalau kita pilih kembali wilayah Kalimantan Tengah itu kebanyakan bermukim di DAS ya, aliran sungai. iya, betul. Jadi dari hulu ke hilir itu semuanya kita data gitu. Termasuk di perkotaan, meskipun kayaknya dekat tapi kan padat ya. Penduduknya padat. Jadi perlu waktu juga untuk kita kunjungi satu persatu, jangan ada yang terlewat. Ya, jangan sampai ada yang terlewat begitu ya Ibu. Betul. Nah, ini kan kita para pelaku usaha ini kan memberikan data ya Ibu ya. Apa aja sih data-data yang diberikan oleh pelaku usaha ini kepada petugas, dan apakah data ini bakalan terjamin nih Ibu? Siapa tahu kan mereka takut untuk memberikan data itu, ini terjamin nggak ya kerahasiaannya begitu. Aman. Jadi karena sensus ini juga amanat undang-undang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97. Nah, di situ menjamin juga kerahasiaan data. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, ketika memberikan data ke petugas kami sudah dijamin kerahasiaannya. Dan kami juga punya kode etik begitu ya, untuk tetap menjaga kerahasiaan data tersebut. Memang pertanyaan-pertanyaan yang akan kami kumpulkan, data-data yang dikumpulkan itu cukup luas ya. Ada tentang yang pertama tentu profil usaha, kemudian profil ketenaga kerjaannya, lalu mencakup pendapatan pengeluaran dan juga aset yang dimiliki usaha tersebut. Nah, tapi jangan khawatir, kita nanti juga publikasinya tidak by name by address begitu kalau kita menyebutnya. Jadi dari hasil sensus ekonomi nanti publikasinya itu secara agregat, secara mikro. Misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah usaha UMK sekian, ditopang oleh sektor perdagangan berapa persen, seperti itu. Tidak kita publikasikan misalnya toko ini omsetnya berapa per tahun, tidak seperti itu. Itu disimpan berarti itu disimpan ya di kami lah gitu. Baik. Tidak dipublikasikan ke masyarakat. Oke, gitu. baik. Nah, pemirsa ya, jadi memang data ini dia bakalan terjamin. Jangan takut ya pemirsa untuk didatangi oleh petugas sensus ekonomi ini, begitu ya Ibu ya. Permisi, petugas sensus. Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Silakan Indonesia. masuk. Dari Sumatera sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia. Mari semua berperan dan teruskan perjuangan yang sudah tergelar, kita lanjutkan.
bersama kita mencatat Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya telah berpartisipasi dalam mencatat Indonesia di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, lanjut lagi. Let's go. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Nah, tadi kan kita sudah mendengar ya data apa aja yang diberikan begitu ya untuk petugas sensus ekonomi ini sendiri. Nah, untuk kita tahu nih Bu, mengenali petugas-petugas dari sensus ekonomi itu seperti apa sih? Ada ciri khasnya kah? Tahu bagaimana itu? Oh iya, terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi untuk petugas sensus ekonomi, ini perlu diketahui memang ya biar nggak ragu-ragu, apalagi zaman sekarang gini ya, takut penipuan, takut apa gitu. Petugas-petugas sensus ekonomi itu nanti akan menggunakan tanda pengenal Kak, berupa name tag beserta talinya, dan di name tagnya itu nanti ada QR code, bisa di scan juga kalau misalnya kita mau ngecek keabsahannya bener nggak nih, silakan di scan, nanti akan menunjukkan bahwa mereka itu petugas yang kami bekali dengan surat tugas juga. Kemudian kalau dari pakaian kita bekali dengan rompi gitu, jadi ada rompi nanti warna hitam, ada tulisan orange petugas sensus seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu kalau lihat petugas sensus ekonomi dengan rompi dan tanda pengenal itu berarti sah begitu ya, resmi dari Badan Pusat Statistik. Betul. Kita memang merekrut banyak mitra saat ini, jadi bukan pegawai BPS semua yang mendata, tetapi kita melibatkan mitra statistik. Kalau sekalteng itu 2.487 orang gitu ya sebagai mitra statistik kita rekrut, tapi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir, mereka mitra statistik ini terlebih dahulu kami bekali dengan pelatihan supaya menyamakan persepsi, dan juga kami bekali tentang SOP seperti apa mendata untuk sensus ekonomi. Ya, untuk pendataannya nanti mereka akan menggunakan HP, menggunakan smartphone. Jadi supaya nggak bingung ya ketika nanti petugas datang kok kayak main HP gitu. Bukan ya Bapak Ibu, itu untuk mereka menginputkan data yang Bapak Ibu berikan gitu, direkam melalui smartphone masing-masing. Berarti nggak pakai kertas lagi kuesionernya ya Ibu ya, pakai Udah HP enggak sekarang ya. lagi ya, kalau pakai kertas itu perlu waktu lagi untuk nanti menginputnya, belum lagi kalau tulisan tangan, aduh tadi nulis apa ya kok jadi susah dibaca gitu. Nah kalau langsung pakai smartphone itu lebih langsung real time begitu, dan juga nanti kita sudah menggunakan teknologi untuk geotagging, jadi akan terekam lokasinya bahwa petugas kami juga benar-benar mengunjungi Bapak Ibu semuanya di rumah atau di lokasi usaha seperti itu. Berarti mereka langsung menginput begitu ya datanya di smartphone itu ya. Ya, real time langsung tersimpan di server kami. Jadi nggak usah nulis-nulis lagi nih ya Ibu. Iya, betul. Oke. Nah berarti Ibu untuk pelaku usaha UMKM ya khususnya di Kalimantan Tengah itu bagaimana sih data sensus ekonomi 2020 ini bisa membantu mereka ya yang selama ini sering merasa takut atau enggan itu didatangin petugas gitu kan, kayak buat apa sih sebenarnya gitu. Aduh, kenapa takut sih? Iya. Jangan dong. Iya, kami data semua kok. Jadi ibaratnya kami enggak, mungkin Bapak Ibu mikir ya kenapa sih aku yang didata gitu. Tenang, sebelahnya juga didata. Semua juga didata, di pasar ini didata, di pasar sebelah juga didata gitu. Jadi semuanya didata, dan itu tadi Kak dijamin kerahasiaannya karena kami dilindungi undang-undang yang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik itu menjamin kerahasiaan data, dan tentunya ada sanksinya dong kalau kami melanggar undang-undang itu gitu. Dan kode etik dari masing-masing petugas, meskipun tadi mitra statistik sudah kami bekali dengan ya soft skill maupun hard skill ya terkait konsep definisi, terkait juga tata cara wawancara, tata cara untuk mendapatkan pertanyaan tanpa mengganggu kenyamanan dari si pemberi data kayak gitu. Berarti petugas ini bakal menjelaskan terlebih dahulu ya pastinya kepada para pelaku usaha. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan ragu, dan bisa dikomunikasikan. Misalnya pertanyaannya mungkin kurang dimengerti, bisa dijelaskan lagi seperti itu. Karena kadang kita
mungkin kelepasan pakai bahasa-bahasa statistik gitu, betul. bisa kita tolong dijelasin lagi, boleh-boleh aja, boleh banget malahan. Karena petugas ini sendiri sudah melalui pelatihan begitu ya, Iya, Ibu. sudah melalui proses rekrutmen juga. Oke. Jadi kita melakukan seleksi, lalu dari yang terseleksi itu kita berikan pelatihan. Berarti sudah sah ya dari Iya. BPS-nya sendiri ya. Jadi jangan ragu ya pemirsa. Jangan ragu, jangan takut, terima dong gitu. Oke, betul. Nah, untuk dari pemerintah sendiri, nah Ibu, mengapa sih data hasil dari sensus ini penting untuk pemerintah daerah khususnya di Kalimantan Tengah sendiri? Kalau pemanfaatan data ini tentunya cukup besar dan bisa sangat luas ya. Tapi salah satu contohnya ya misalnya nih Pak Gub mau memberikan pelatihan terhadap Oke. pelaku usaha UMKM. Nah, tentunya kan banyak sekali sektornya. Pelatihan ini di bidang apa? Apakah kerajinan rotan atau mungkin dalam bidang kuliner. Nah, gimana caranya pelatihan itu tepat sasaran? Tentunya Pak Gubernur wajib tahu dulu seperti apa gambaran perekonomian, berapa besar misalnya UMKM yang bergerak di bidang kerajinan rotan, supaya bisa menyiapkan pelatihannya seperti apa yang cocok gitu, apakah hanya di Palangkaraya atau bahkan sampai ke kabupaten gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh pentingnya. Jadi data ini sebagai kompas mungkin gitu ya Kak ya, Kompas. sebagai kompas, sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan supaya nggak meleset gitu. Jadi supaya tepat sasaran, Tepat sasaran gitu. begitu ya pemerintah, siapa tahu dari pemerintah sendiri mau memberikan pelatihan-pelatihan begitu ya. Jadi Iya. ini sangat penting untuk kita mencari-cari pelaku usaha yang mana yang cocok untuk mendapatkan pelatihan begitu. Betul, mungkin tidak hanya pelatihan ya, bisa sebagai mungkin bantuan atau betul. stimulus usaha atau kebijakan-kebijakan terkait pengembangan usaha di Kalteng. Misalnya juga tadi kan dari hasil 2016 ternyata penggeraknya itu sektor perdagangan. Iya. Nah, berarti mungkin untuk sektor lain yang perlu dihidupkan nih karena Oke, sektor betul. perdagangan sudah cukup dominan. Bisa seperti itu juga kan dari berbagai sisi kita melihatnya. Tapi yang penting harus ada kompasnya dulu biar nggak salah arah. Gitu. Dan kompasnya ini ya Sensus ekonomi ini. Jadi betul. kalau kami punya tagarnya itu data akurat, kebijakan tepat. Begitu Kak. Data akurat, kebijakan tepat Tepat, begitu iya. ya. Ternyata memang sensus ekonomi ini sangat berperan penting begitu ya Ibu, khususnya untuk masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, jika tadi kita dengar Ibu telah sampaikan ya bahwa pelaksanaan sensus ini sangat bermanfaat bagi semuanya, semua sektor begitu. Sejauh ini Ibu, bagaimana sih dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Tengah ini? Dukungannya cukup besar Kak kami terima dari baik itu dari pemerintah daerah maupun juga instansi baik itu instansi vertikal, OPD seperti Diskominfo ini dan juga asosiasi-asosiasi. Jadi yang pertama dari sisi publisitas ya. Kalau Kakak lihat di videotron di jalan raya beberapa sudah menayangkan itu sensus ekonomi 2026 seperti itu untuk publisitas kepada masyarakat. Lalu di kantor-kantor pemerintahan kita pasang juga baliho, spanduk, standing banner. Jadi mereka cukup membantu sekali dalam publisitasnya. Dan bahkan beberapa memfasilitasi untuk kami memberikan sosialisasi. Seperti misalnya Bank Indonesia yang juga melakukan pembinaan terhadap mitra-mitra UMKM seperti itu. Jadi di dalam forumnya BPS hadir untuk memberikan sosialisasi. Dan juga instansi-instansi lain seperti kemarin juga kami di Asosiasi Pengusaha Jasa Boga yang bukan instansi vertikal maupun OPD ya, tapi bentuknya asosiasi. Mereka juga memberikan ruang kepada kami untuk melakukan sosialisasi kepada anggotanya seperti itu. Jadi cukup besar sekali dukungan kepada kami. Mudah-mudahan nanti juga data yang terkumpul ini bisa kami kembalikan lagi manfaatnya kepada mereka-mereka yang sudah mendukung ini. Jadi kita sama-sama nih karena sensus ekonomi bukan cuma milik BPS ya Kak ya, bukan cuma milik pemerintah juga tapi masyarakat luas semuanya. Ya kembali lagi untuk masyarakat begitu ya. Iya betul seperti itu. Memang dukungan dari pemerintah juga sangat banyak ternyata ya Ibu ya. Nah untuk sekarang nih Bu, sudah dalam tahap apa sih pelaksanaan dari
sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Tengah sendiri? Iya, kalau saat ini di bulan Mei itu kami sedang dalam proses pengisian mandiri tadi Kak, yang untuk usaha besar maupun usaha menengah. Pengisian mandiri ini maksudnya yang tidak diwawancara oleh petugas door to door, yaitu dengan mengisi link. Nah, tapi memang ada juga metodenya yang kami lakukan adalah kami memberikan pendampingan atau bisa dibilang ngibar, ngisi bareng. Ngisi bareng. Ya. Oke. Jadi seperti tadi misalnya dari dinas yang mempunyai binaan atau unit-unit di bawahnya, seperti ada juga bank jadi punya Oh ya. unit atau outlet di bawahnya dikumpulkan gitu pada satu momen mereka ada pertemuan, kita melakukan pengisian bersama. Di situ BPS hadir supaya memberikan pendampingan. Nah, jadi kita momennya di bulan Mei sampai pertengahan Juni nanti kita ngibar untuk memberikan pendampingan ke responden mengisi kuesioner ini supaya kalau ada bingung-bingung langsung kami jawab, kami bantu gitu. Ya, jadi Sudah dimulai begitu ya, Ibu? sudah dimulai. Memang untuk lapangannya yang door to door dari rumah ke rumah itu 15 Juli. Tapi sekarang ini kita lagi fokusnya di usaha besar dan menengah melalui metode ngibar tadi. Oke, berarti memang petugas-petugasnya pun sudah direkrut begitu ya dalam proses Iya, rekrutmen. kalau untuk rekrutmen petugas lapangan sedang berjalan, sudah dilakukan pendaftaran rekrutmen kemarin dan saat ini proses seleksi begitu Kak. Nah nanti di awal Juni kita akan melakukan pelatihan petugas untuk supaya mereka siap nih terjun ke lapangan gitu ibaratnya untuk mulai mendata sensus ekonomi. Berarti memang sudah dimulai nih pemirsa untuk sensus ekonomi 2026 sendiri. Begitu. Nah, untuk pesannya sendiri nih Ibu untuk para pelaku usaha di Kalimantan Tengah nih, apa sih yang mau disampaikan dalam hal tentang sensus ekonomi ini sendiri begitu? Iya Bapak Ibu, kakak adik, baik yang Gen Z juga, ya semua lapisan masyarakat ya, mari kita dukung, kita sambut sensus ekonomi ini. Kontribusi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kakak adik semua, Pak Haris Samandiai, Betul. ya, kontribusi semuanya cukup bermanfaat, cukup kami harapkan untuk mensukseskan sensus ekonomi ini supaya kita dapat data perekonomian yang akurat gitu. Dan juga supaya jangan ada yang terlewat nih. Kalau ada petugas kami, petugas sensus ekonomi datang ke rumah, mohon dibukakan pintu, disambut, dan diberikan data yang sebenar-benarnya. Untuk kita juga seperti tadi dari kita oleh kita, datanya akan dimanfaatkan juga oleh masyarakat, oleh pemerintah yang pasti dampaknya juga ke masyarakat seperti itu. Tidak hanya sesaat, tapi karena sensus ini 10 tahun ya jangka waktunya, tentunya data tersebut untuk kebijakan jangka panjang juga begitu Kak, supaya bisa kita manfaatkan terus keberlanjutannya. Oke, mungkin Ibu terakhir ya untuk para pemirsa masyarakat pelaku usaha di luar sana, khususnya di Kalimantan Tengah nih, yang masih ragu atau mereka ingin tahu lebih lanjut tentang sensus ekonomi 2026 ini gimana nih Bu? Boleh. Kalau dari BPS, Bapak Ibu, ada beberapa pilihan. Mungkin yang suka buka website bisa langsung ke landing page-nya BPS, yaitu sensus.bps.go.id/SE 2026. Itu akan dapat semua informasi lengkap terkait sensus ekonomi secara nasional. Atau mungkin yang lebih suka lewat sosial media, kami juga hadir di Facebook, di Instagram, dan juga kanal YouTube kami, informasi-informasi terkait sensus ekonomi ini. Atau yang ingin konsultasi langsung, kalau di Kalteng kita ada namanya Humadata. Ya, kalau Pak Gubernur punya Huma Betang ya. Kalau di BPS kita pelayanan statistiknya melalui Humadata. Bapak Ibu bisa chat aja lewat WhatsApp ke nomor 0811 521 6200. Di situ akan kami jawab setiap pertanyaan atau maupun keluhan mungkin. Dan setiap informasi yang Bapak Ibu berikan akan kami jawab melalui saluran WhatsApp tersebut gitu. Setiap saat. Setiap saat 24 jam ya. 24 jam. Oke, berarti memang sangat lengkap sebenarnya ya informasi terkait sensus ekonomi ini begitu ya Ibu ya? Iya Bu, iya, dan kami siap memberikan itu, menjawab setiap informasi yang Bapak Ibu berikan. Tidak hanya di BPS provinsi ya, karena kami juga punya perwakilan di setiap kabupaten. Kalau se-Kalteng ini 14 kabupaten
kabupaten kota, ada kantor BPS-nya. Mungkin kalau yang lebih mantap datang langsung juga boleh. Langsung saja hubungi PST atau pelayanan statistik terpadu di tiap-tiap kantor BPS kami di kabupaten kota. Akan ada staf kami untuk memberikan bantuan atau pendampingan ke Bapak Ibu sekalian. Ya, berarti ya pemirsa jangan ragu ya untuk bertanya begitu terkait info-info sensus ekonomi ini yang masih bingung begitu ya Ibu Iya, ya. jangan ragu. Kalau bingung jangan sendiri. Betul. Iya pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara podcast kita ya. Sangat tidak terasa ya Ibu ya. Asik sekali nih ngobrolnya. Iya, tapi untuk pemirsa ya kita Ibu ya, lebih tepatnya Ibu Silvi ini telah memberikan sosialisasi dan edukasi terkait sensus ekonomi ini. Jadi untuk pemirsa masyarakat Kalimantan Tengah, jangan lupa ikut menyukseskan sensus ekonomi 2026 begitu ya Ibu. Terima kasih. Jangan takut, jangan ragu kalau ada petugas yang datang ke rumah begitu ya Iya. Ini sensusnya resmi ya dan dijamin oleh undang-undang. sah ya pemirsa. Ibu terima kasih banyak Sama-sama, telah hadir dan Iya. telah memberikan wawasan dan juga sosialisasi begitu kepada masyarakat. Kami yang terima kasih nih diberikan ruang. Terima kasih dukungannya Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah untuk BPS. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih juga dari kami. Ya, pemirsa, terima kasih telah menonton podcast Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sudah sampai di penghujung acara podcast ini. Saya Ika Alkinaya beserta seluruh jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Nantikan podcast-podcast berikutnya dari Diskominfo Santik Kalteng. Sampai jumpa. Dengar cerita, dengar informasi dari Kalteng untuk negeri. Satu suara, satu inspirasi, hadir dekat di hati. Kami menyapa bumi tambun bungai, berita datang membawa arti. Dari kota hingga pelosok desa, informasi hadir menerangi. Kami berbagi kabar terpercaya, membuka ruang untuk bicara tentang karya, harapan, dan cita untuk Kalteng makin berjaya. Suara kita menyatukan langkah, membangun daerah penuh semangat. Lewat udara, lewat digital, Kalteng bergerak semakin hebat. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah terus berkarya. Kami hadir untuk semua, menjadi ruang cerita dan makna. Dari Kalteng untuk Indonesia, informasi tumbuh bersama. Setiap kisah punya warna indah, setiap suara punya harapan. Di balik layar kami bekerja, menyampaikan terang pengetahuan. Budaya hidup, inovasi maju, generasi muda terus berpacu. Dengan teknologi dan komunikasi, Kalteng bersinar penuh prestasi. Mari dengarkan, mari rasakan nada informasi yang membangun. Satu tujuan, satu pelayanan untuk masyarakat yang rukun. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah
semua.